Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam Waalaikumsalam berapa ini? Oh, jam 10 warahmatullahi. lewat 6. Ustaz baru aja sampai ini. Sehat kalian semua? Are you fine today? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bentar ya Ustaz, siap-siap Ustaz dulu ya. gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz siap-siap dulu ya, belum meletakkan tas nih lagi. Nah, diburu Oke, nggak ada sebentar ya. masalah Ustaz. Kita sambung, bentar ya. Oke. Ustaz, ngecilkan macam mana ini? Mengecil kalau dia di apa di ini ya? Maksudnya dihilangkan. Ini dulu sementara gini. Oh gitu. Nanti baru kemari besar. Oh, ya udah. Kasih Ustaz. Oke. Kita sambung. We continue our lesson today tentang what we have been through yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya di tanggal berapa itu? Tanggal 9 ya. Hari Sabtu yang lalu, the Saturday. Di buku itu juga ya, masih di buku itu juga di bawahnya ada bahasan sedikit grammar ya. Oh, ini kok lain ya? Ini yang lalu ya? Halo? Ini yang lalu. Iya Ustaz, yang lalu soal Iya Ustaz. ini aduh dikasih yang lalu. Sebentar ya. Salah kasih ini apanya si Ustaz ini. Sebentar ya. Ustaz Faris. Filenya salah. Harusnya ini filenya. Ini dia. Yang aku SMS kan? Oh, filenya salah. Oh, filenya salah. Kalau bukan ini file. Kan ini Ustaz. Mana dia? Ini Pak. Kayaknya enggak yang dua. Yang tadi sekian ya. Iya, yang dari kiri. Iya, aku kiri. Salah. Ini. Nah, itu dia ya. Oh iya, Oke. baik. Nice, thanks ya. Oke. Ini baru yang pas. Tadi admin agak salah kasih, hampir serupa ininya. Kita lanjut ya. Kita ke grammar ya, ke grammar. Di bawah di chapter 8 itu juga kalau nggak salah di halaman 117 ya. Grammar reviewnya. Nanti kalau dibuka bukunya atau di download juga bisa PDF-nya. Di situ ada grammar review. Task 7-nya tentang apa ini di sini disebutkan di buku ini gerund ya, gerund. Gerund itu adalah kata kerja sebenarnya ya. Fokus ya. Gerund adalah kata kerja yang ditambahkan ing, paham ya? Gerund adalah kata kerja yang ditambahkan ing.
Cuma dia bukan sebagai apa namanya kata kerja continuous ya, bukan sebagai kata kerja continuous. Contoh kata kerja continuous, misalnya she is atau he is bullying, jadi ada bullying, dia sedang membuli. Nah itu udah continuous, ing juga. Cuman di sini tidak sebagai kata kerja dalam bentuk continuous walaupun dalam bentuknya ing. Dia disebut jiren kalau dia bentuk ing itu digunakan sebagai apa? Used as a subject. Sebagai apa tadi saya bilang? Sebagai subject. Atau nanti sebagai objek. Objek. Nah, sebagai subjek dan sebagai objek. Tugas kamu di akhir nanti saya kasih tahu dulu, kamu akan cipta sendiri kalimat ing di awal yang berfungsi sebagai subjek dan yang berfungsi sebagai objek. Artinya begini, kalau dia berfungsi sebagai subjek, whatever it is, apapun itu yang berfungsi sebagai subjek dipastikan dia adalah benda. Paham ya? Benda. Contoh, oke? Contohnya apa? The car kan benda kan, mobil. The car is yellow misalnya, mobil itu kuning. Subjeknya mana? The car. Car-nya apa itu? Noun. Nah, jadi ada pertanyaannya, kalau saya letakkan ke bukan noun boleh nggak se? Misalnya apa? Kita tanya lagi. Misalnya kata kerja sebagai subjek boleh? Boleh. Cuman dibuat dulu sebagai noun, dirubah dulu dia kata kerjanya jadi noun. Perubahan kata kerja menjadi noun yang berfungsi sebagai subjek, maka ya disebut dengan apa? Jiren. Kadang-kadang jiren ini disebut juga dengan verb karena asalnya dari verb, verbal noun. Apa ya? Verbal noun. Kata benda jadian yang dijadikan dari kata kerja, berfungsi sebagai subjek dan sebagai apa? Objek. Karena berhubung dia kata benda. Paham ya sampai di situ ya, jelas ya? If you have any questions you can ask me. Boleh tanya kalau nggak paham atau diulang. Sampai situ paham? Paham ya? Paham Ustaz. Sebagai subjek dia nanti atau sebagai objek. Ini kayaknya di sini contoh-contohnya saya lihat bentar ya. Ini sebagai subjek semua nih contoh. Ini sengaja kita bahas. Bullying includes behaviors that focus on making someone else feel inadequate. Ya, feel inadequate. Mana dia? Subjeknya mana? Ini kata kerja, ini predikat. Subjeknya mana? Bullying. Nah, itu ya subjeknya bullying. Oke. Berasal dari kata kerja bullying. Di sini juga ada lagi yang lain, ada ing ini. Ya, ini karena belum, nanti kita bahas di bawah. Ini juga sebenarnya jiren yang berfungsi sebagai objek making ini ya. Kenapa? Karena dia datang setelah preposisi on. Later we talk about this in detail, in more detail ya. Nanti kita bicara ini dengan lebih detail lagi. Cyberbullying, nah ini sudah lagi subjek lagi, predikatnya is becoming kan. Oke, cyberbullying is becoming very real problem for teens. Nah ini sebagai apa? Subjek. Oke, ing lagi. Oke. Sekali lagi, electronic bullying uses instant messaging bla 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 bla. Oke, dari sini uses instant messaging terus ke sana disebut dengan predikat. Subjek yang mana? Electronic bullying. Ya, ini subjeknya. Jiren lagi. Ini R. Ya. Di sini simple present pakai s. Lihat di sini is. Di sini uses. Di sini are. Kenapa? Karena subjeknya dua. Mana? Kicking and punching. Dapat ya? Kicking and punching. Ini dihitung satu, ini dihitung dua. Jadi dia jamak. Nah, sebelum selanjut, jadi gini. Jiren is considered singular. Apa maksudnya itu? Semua jiren dianggap tunggal, paham ya? Kecuali digabung jirennya. Oke? Sekarang saya tanya dulu, coba jawab. Kamu hanya bisa jawab ini aja. Pakai is atau pakai are ya? Kalau is berarti subjeknya tunggal. Kalau are berarti subjeknya jamak. Oke? Dengar ya, playing game is my favorite bla 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 bla. Playing game is atau are? Is, karena dia Kenapa? tunggal, Ustaz. Karena
Subjeknya mana? Playing ya. Playing. Sekarang serubah. Is atau are juga. Playing games, ada S. Playing games, is atau are? Ayo. Is juga Ustaz. Tetap is juga juga, dia, Ustaz. bagus. Gamesnya tidak berpengaruh, paham ya? Tidak berpengaruh. Playing games tetap, berarti karena subjeknya tetap ing-nya tadi itu. So every atau all children is considered apa? Singular. So it takes singular verb ya. Jadi dia ambil kata kerja yang singular juga. Kecuali except jirannya ada 2 atau 3. For example, this one kicking and punching bla 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 baru are. Okay? Examples of physical playing. Building friendship with all students develop. Okay, ini harusnya S ya. Ini salah ketik dia nih. Okay? With all students, ini subjeknya ini, paham ya? Jadi ini harus pakai S. Ini mistyped, salah ketik. Nah, ini kan is kan, making fun of other people is bla bla bla. Okay, ini dia dianggap tunggal. Later I ask you to make some sentences based on this formula ya, but later we talk in detail about this one. Jadi ini bisa dijawab lah ya, masa nggak bisa? Tadi udah saya jelasin. What is the part of speech of the words printed in bold? Apa tadi jawabannya nih? Jiran ya. Number 2, what are the base form of the words? Ya gampang lah. Ini apa? Make, build, ini kick dan seterusnya. What is the part of speech of those words before they are put in the subject position? Jenis kata kerja, udah sejauh pun malah. Jenis harus jawabnya apa nih? Tentu kata kerja lah ya. Asalnya kan dari situ ya. Oke, verb ya. Oke. What conclusion you can draw? Bacanya hati-hati, bukan draw. Ya, draw seringkali orang ini baca draw. Oke, harusnya apa? Draw. Ya, draw gitu aja. So what conclusion can you draw? Apa konklusi yang bisa ditarik di sini? Nah, tadi udah bisa dijawab ya. Jiran asalnya dari kata kerja menjadi subject. It's considered apa? Singular. Now we go on. Berapa menit lagi? 10 menit lagi waktu kita, dikit ya. Identify the gerund in the object position. Ini mengidentifikasi gerund di posisi apa? Object. Nah, oke. Kalau di posisi objek berarti datangnya setelah kata kerja. Kita langsung. Physical bullying include apa? Include ini. Jadi setelah ini dia minta ing. Ya, dia minta kata kerja yang ing. Ada beberapa kata kerja yang memang dia membutuhkan gerund. Maka gerund di posisi itu sebagai apa? Objek ya. Langsung, sorry. Include kicking, punching, dan sebagainya. Bullying is done with the intention of bringing. Nah, ini lagi nih. Objek ini. Objek dari apa? Objek dari preposisi of. Paham ya? Kesimpulannya begini, sebuah singkat. Gerund yang berfungsi sebagai objek bisa datang setelah kata kerja yang butuh objek. Di sini apa? Include. Satu lagi, gerund yang berfungsi sebagai objek bisa datang tadi setelah kata kerja ya, setelah apa? Preposisi. Artinya begini, ada harga mati yang tidak bisa kamu tawar-tawar. Apapun, dengar ya, apapun kata kerjanya, apapun kata kerjanya yang dipaksa ditempatkan setelah preposisi, sekali lagi, jika kata kerja itu diletakkan setelah preposisi, maka kata kerja itu berubah menjadi apa? Gerund atau pakai ing, pahamnya? Preposisi kan banyak, ada of, ada in, ada at, under, after, many gitu ya. Dicoba ditambah kata kerja, maka posisinya jadi gerund, berfungsi sebagai the object of the prepositions. Paham ya? Nah, ini lagi nih. Ini objek dari kata kerja atau objek daripada preposisi? Preposisi. Ini dia, paham ya? Preposisi. Udah oke kali ini kayaknya. Ini dari buku juga, nanti bisa dilihat di buku. PDF-nya nanti juga di-share di grup ya. Katanya apa ini? Grammar exercise. Put the verbs into ing form. Ya gampang lah ya. Fish jadi fishing. Developing good relationship is. Ya kan, jelaskan. Nah, ini sebagai gerund lah ini. Tipping the waiters 10 to 15% is the custom. Oh, ngasih tip gitu ya. Oke. Ke apa namanya? Custom, sudah jadi custom di sini.
preventing bullying, washing dishes is my, oke gitu ya. Bla 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 bla. Menggosip adalah sesuatu yang menggosip apa bahasa Inggrisnya? Tukang gosip, bukan tukang gosipnya. Aktivitas gosipnya disebut apa? Gossiping ya. Menggosip dilarang di sini. Apa itu? Gossiping is strictly prohibited here, gitu kan? Menggosip dilarang di sini. Gossiping sebagai apa itu? Sebagai subjek. Bisa banyak kan? Banyak contoh bisa kamu buat. Kita lanjut. Ini sebagai apa ini? Jiren yang posisinya datang setelah apa? Preposisi. Berarti objek daripada preposisi. Of go menjadi of going. Gitu kan? Of going. Do not refrain from. Ini preposisi lagi. Jangan undur dirimu dari mengetahui atau mempelajari hal-hal baru. Refrain pakai preposisi from. Learning. Gitu ya. Memang ada beberapa kata kerja atau adjektif, sekali lagi saya pikir banyak ya kata kerja dan adjektif yang memang pakai preposisi dia. Afraid of, afraid pakai preposisi apa? Of ya. Refrain pakai apa? From gitu. Interested pakai apa? Interested. In gitu kan. Kalau good apa? Good. At. Gitu kan. Good at itu harus kamu kuasai sekarang. Gitu kan. Umurnya masih berapa? Sangat muda. Sudah pernah bilang dulu 25 kan. Semulai tasal istiqomah, consistent. Jadi nanti someday, one day you can be much better than, far better than I am. Pasti lebih bagus dari itu. Oke, gitu. Nah, ada preposisi to, paham ya? Nggak hanya, pernah dengar nggak preposisi itu nggak hanya on, in, from, after, macam-macam. Tapi ada preposisi apa? To. Lihat di sini nih. Ini jangan kamu pikir. Ya, ini preposisi. Kenapa? Itulah makanya jawabannya ada beberapa yang nanya sama Sir. We look forward to meeting. Harusnya meeting ini. Loh, Sir, bukan harusnya to meet, Sir. Contohnya lah, saya mau pergi, Inggrisnya apa? I want to go kan? I want to go. Nah, to di I want to go itu berbeda dengan, saya buat. Partikel to di I want to go itu berbeda dengan partikel to yang ada di sini, paham? To di sini sebagai preposisi. Tapi kalau yang to di sana, yang sebelum bilang tadi, hanya partikel untuk apa itu? Untuk infinitive ya, untuk infinitive. Ya, to infinitive dia beda. Ada lagi yang lain, ada beberapa ya. Look forward to, subject to, tahu Pak? Subject to ya, tergantung kepada. Kalau mau coba-coba ditambah kata kerja maka menjadi ing itu. Oke. 6 minutes to go ya. Before swimming dan sebagainya. Oke, nah di sini nanti kamu bisa pelajari sendiri ya, sebuah bagi 3 nih di buku nggak ada. Ini sengaja setambah dari file saya sendiri, setambah untuk menyimpulkan yang tadi. We still have time. Oke. Jiren sebagai apa ini? Subject ya. Nah, ini contohnya lihat di sini. That's why I say tadi kan saya bilang semua jiren dianggap apa? Singular ya. Oke. Knowing her has made. Kenapa has? Karena knowing. Clubbing is very popular today. Clubnya sebagai apa ini? Jiren. Oke. Sebagai subjek, iya. Ini jadi apa? Has atau have? Tentu has. Di sini jadi apa? Is. Ya, washing jadi is atau a? Is. Yang ini tetap is. Ya, being cordial is. Nah itu ya, paham ya? Kecuali jirannya tadi 2, maka jadi a dan sebagainya. Ini sebagai objek. Tadi saya bilang di awal bahwasanya beberapa kata kerja memang harus pakai jiran dia. Ada beberapa kata kerja yang pakai jiran dan ada yang enggak. Kata kerja ini kamu hafal, kamu biasakan yang ini. Mereka ini memang harus pakai apa? Jiran umumnya, gitu ya. Pakai jiran. Advice apa? Pakai jiran. Kalau advice ditambah kata kerja lain maka nggak boleh, nggak harus jiran. Saya stop merokok, I stop smoking. Nah, gitu kan biasanya itu dia.
Tapi ada juga arti I stop to smoke ya. Later we talk about that in detail ya. Ada bedanya itu. Tapi nggak semua begitu. Oke. Ada lagi help. Mana ini contoh ini. Kan help ada lagunya. Ada lagunya, tapi bukan kita mau berlagu enggak ya. Kita lihat partikel lagu itu, lagu lama. Can't help, nggak salah, can't help falling in love with you kalau nggak salah. Lagu lama itu ya. I can't help falling in love. Kenapa pakai ing dia? Karena ada partikel ini, paham ya? Pernah dengar lagu itu ya? Bukan dengar, sorry. Pernah tahu lagu itu ya? Kita mau tahu itu aja. I can't help falling in love ya. Dulu oke. I can't help falling in love. Kenapa pakai ing ya? Oh, gara-gara ini. I can stand, ya can stand apa gitu ya. Contoh ini, I hate gossiping, ini pakai ing dia. Ini kena hate. Ini, she likes swimming and dancing. Sini ada like ya, ini kan ada like kan. Dia minta itu. Prefer, have you talked about this one? Belum ya, prefer belum ya, later we talk ya. I prefer staying, dipakai ing dia. Jangan pakai then di sini ya. Ini saya tambahin lagi dikit. I prefer staying home than hanging out. Jangan pakai then. Dia pakai apa kalau prefer? Pakai itu ya. Later we talk in more detail about this one, tentang apa namanya preference ya, preference, kesukaan. Nanti kita bahas. Jadi kesimpulannya ini harus pakai jiren. Sedikit lagi kita yang terakhir ini. Jiren sebagai objek juga, tapi objek dari apa? Preposisi, paham ya? Contoh tadi I'm afraid of being, harusnya to be kan, menjadi apa, ada di apa, berada di darkness. Kenapa be jadi ing? Karena ada preposisi of. Ini juga demikian. Kenapa finishing? Karena ada preposisi on. Before stepping, nah kok ing ya? Karena ada preposisi before, gitu ya. Tapi kalau lagi ngomong sama orang bule, sama si ini, nggak usah pakai terlalu ini preposisi, dan lama-lama nggak ngomong ya, langgar-langgar aja dulu grammarnya kalau ngomong, nggak usah terlalu terpaku, lama-lama nanti biasa ngomongnya bagus. Itu akan ikut sendiri, false nanti ya, nanti ikut sendiri. Thanks for accepting, accept ya, for accepting, oke. Kenapa ada for? Jelas ya. Terakhir, create, katanya di sini, ini PR. Create your own sentences by using the above patterns. Di sini yang tiga ini. Patterns ini, patterns ini, pattern yang ini, pattern yang ini. Dia minta 2 kalimat dari setiap apa? Pattern. Ya, dari sini semau kalimat kamu sendiri 2 contoh sebagai subjek. Kemudian ini sebagai objek. Ini bisa diambil nih. Nah, bisa diambil ya. Tapi janganlah pula buat kalimatnya asal pokok pakainya pakai ing di sebelah gitu ya. Nanti kalimatnya nggak pada nyambung pula itu. Pokoknya ing aja lah gitu, nggak. Cari yang agak mantap dikit buat kalimatnya ya. Kemudian gerund as the object of what? Preposition. 2 juga. Berarti 2 ini, dan 2 ini. Tidak usah di ini, pakai SMS aja gitu ya, diketik aja. Udah siap apakan kese ya. Kemudian saya mau bilang, ada beberapa yang lalu sudah sekasih PR, tapi beberapa nggak dikerjakan tuh, masih setunggu, nanti nggak masuk ke daftar ininya ya. Sudah buat itunya, jadi nanti nggak masuk, masih setunggu yang lalu, cepat sekarang. Ini nanti seringkali masuk di ujung-ujung, belum siap yang dulu-dulu ini, janganlah gitu ya. Nya yang repot, udah memang repot gitu ya. Okay. Any questions? So far so good ya? Dapat ya? Okay. Kalau ada pertanyaan bisa nanti di teks, misalnya di teks ya. Okay. That's it for today. Thanks for your attention, for your being. For your being, itu lagi saya bilang kan, jiran lagi tuh. Jiran yang pakai ini ya. For your being present, okay, in this Zoom. Okay. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.